Seorang pria dihukum warga usai diduga lakukan tindak asusila dan pencurian. Viral rendang raib Gubernur Sumsel sayangkan konten Willy Salim. Gurihnya pempek menggoda rahasia Ramadan dan Lebaran di Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Biansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Seorang pria ayah dua anak di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas setelah dihukum warga. Ia ketahuan memperkosa seorang mahasiswi di kamar kos saat waktu berbuka puasa. Seorang pria babak belur dan nyaris tewas usai dihukum warga di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 24 Maret 2025 malam. Ia ketahuan memperkosa seorang mahasiswi di kamar kos korban di Kecamatan Jakabaring sekaligus mencuri laptop milik korban. Menurut keterangan warga, insiden ini terungkap saat mereka yang tengah berbuka puasa mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah kos. Ketika mendatangi sumber suara, warga melihat pelaku mencoba melarikan diri. Salah satu warga berhasil menangkapnya sebelum ia kabur lebih jauh. Warga yang marah langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Aku keluar, gua bawa masuk kan, jadi ngakui salah, nah minta maaf, gua tangkap ini, berlari, gua tarik bajunya, tangkap aku kan, gua pakai baju terlepas, dia berlari, gua tanya maling, nanti ditangkap sama warga. Setelah itu pria yang diketahui sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak diserahkan ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, konten viral yang dibuat kreator digital Willy Salim terkait hilangnya 200 kg rendang dalam acara masak besar di Benteng Kota Besar Palembang berlanjut. Peristiwa ini memicu polemik bahkan mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Acara masak besar yang dibuat seorang digital kreator Willy Salim yang berakhir dengan menyebut 200 kg rendang hilang di Benteng Kota Besar Palembang mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Herman Deru kecewa atas konten tersebut yang dinilai mencoreng citra Palembang. Deru menduga Willy Salim sengaja menciptakan situasi ricuh untuk menarik perhatian publik dan memperoleh keuntungan pribadi. Herman Deru mengingatkan para kreator digital untuk lebih bertanggung jawab dalam membuat konten, terutama ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan pentingnya mengangkat nama baik suatu daerah, bukan justru menciptakan citra negatif. Jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang nak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian, ya. Wong Palembang ni wong yang tidak heran dengan daging, itu iwak daging. Kalau itu kan dibuat konten tapi disiarkan seluruh dunia, seakan-akan kita wong yang ditonjolkan sesuatu yang tidak baiknya. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si aku tidak nyebut nama si pelaku. Menanggapi hal itu, Willy Salim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui unggahan di akun media sosial pribadinya @willy27_ pada Sabtu 22 Maret 2025. Ia mengaku menyesali insiden tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, PT KAI Divre 3 Palembang menyiapkan 66.088 kursi bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api selama angkutan Lebaran 2025. Jumlah tiket yang terjual melampaui kapasitas yang disediakan mencapai 67.192 tiket. PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyiapkan 66.088 tempat duduk bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api selama Lebaran 2025. Jumlah ini meningkat 26,5% dibandingkan kapasitas hari biasa yang hanya 52.228 tempat duduk. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menambah rangkaian gerbong. Kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga masing-masing mendapat tambahan 1 gerbong, sementara kereta api Raja Basa ditambah 3 gerbong. Hingga akhir pekan lalu, penjualan tiket sudah mencapai 102% dari kapasitas yang tersedia, atau sekitar 67.192 tiket. Tahun ini khususnya Sumatera Selatan, ya, Palembang dan Lampung, yang mungkin selama ini belum pernah, yang rangkaian ekonomi kita yang biasanya hanya 5 kereta, tahun ini kita bisa nambah 3 kereta, jadi 8 kereta panjang, ya. Dan itu kemarin kita disupport dari Jawa, dikirimin kereta dari Jawa untuk Tanjung Karang, dan ini digandengkan rangkaian kereta Raja Basa. Untuk Serelo, alhamdulillah juga kita bisa menambah 1 kereta K3 yang biasanya 5 K3 menjadi 6. Masyarakat banyak memilih kereta api karena dinilai lebih cepat dan nyaman untuk perjalanan mudik. Naik travel. Oh, naik travel. Iya. Baru coba nih ya? Iya. Kenapa coba kereta api? Lebih cepat katanya? Cepat sampai, iya. Biasanya kan kalau naik travel itu sampainya malam kayak gitu. Jadi kalau Mayoritas pemesanan tiket dilakukan untuk keberangkatan 3 dan 2 hari sebelum Lebaran pada 28 dan 29 Maret 2025. Pada periode ini, volume penumpang diperkirakan mencapai 118%. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Lebaran, pempek tak hanya diburu sebagai menu buka puasa, tetapi juga menjadi oleh-oleh wajib bagi pemudik. Permintaan pun melonjak drastis membuat para pedagang kebanjiran pesanan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Palembang, Reski Oktora dan Muklas Diferensial. Saudara, di tengah banyaknya takjil yang dijual saat bulan Ramadan di Palembang, makanan khas masih menjadi primadona untuk takjil berbuka puasa. Apalagi kalau bukan pempek. Menjelang Lebaran saat ini, pempek tidak hanya diburu warga untuk takjil buka puasa, namun juga sebagai buah tangan ataupun oleh-oleh bagi warga yang nantinya akan mudik ke kampung halaman. Dan ini membuat penjualan pempek semakin meningkat menjelang Lebaran. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu kedai yang ada di kawasan 26 Ilir Palembang, di mana kawasan 26 Ilir ini merupakan sentra penjualan pempek yang ada di Palembang. Dan sudah bersama saya saat ini salah satu penjual pempek dari kedai Nyayu seperti itu, saudara. Mbak, ini kan pempek masih diburu warga di bulan Ramadan ini sebagai takjil dan masih menjadi favorit seperti itu ya untuk takjil buka puasa. Lantas untuk penjualan selama Ramadan ini seperti apa, Mbak? Kalau penjualan untuk selama Ramadan ini meningkat ya, karena masih banyak orang-orang yang mencari pempek untuk menjadi menu berbuka puasa. Kira-kira kalau dibandingkan hari biasa ini peningkatannya sampai berapa persen? Kalau untuk peningkatan dibanding hari biasa, peningkatannya 80%. Mbak, ini kan kita menjelang Lebaran, beberapa hari lagi Lebaran kan, tentu saja pempek ini tidak hanya diburu untuk takjil saja, tetapi juga oleh-oleh biasanya seperti itu. Peningkatannya seperti apa nih untuk trennya? Kalau peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi tahun ini belum H-7 sudah banyak sekali orang-orang mencari untuk oleh-oleh. Juga kita banyak pengiriman. Jadi menjelang Lebaran maupun sesudah Lebaran ini penjualan akan semakin meningkat. Ini saya penasaran nih, Mbak, kita bisa tunjukkan kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah, ini macam-macam pempek yang dijual di sini apa saja nih, Mbak? Ini ada namanya pempek telur kecil. Pempek telur kecil, ini isinya telur. Isinya telur seperti itu. Ini pempek adaan. Ini pempek lenjer kecil. Terus yang ini namanya pempek kulit. Pempek kulit ini terbuat dari kulit ikan ya. Sendiri. Oke.
Saudara, bagi Anda yang ingin mencari pempek tentunya datang saja ke kawasan 26 Ilir di sini karena banyak sekali pempek yang dijual di sini dan harganya juga variatif mulai dari 800 perak hingga 1.500 rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Masjid Agung SMB 1 Jaya Wikramo Palembang kembali membuka penerimaan zakat fitrah. Sejak dibuka 19 Maret 2025, sudah terkumpul 1,3 ton beras dari target total 6 ton. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1 Jaya Wikramo Palembang kembali menjadi pilihan warga untuk menyalurkan zakat fitrah tahun 1446 Hijriah. Berdasarkan kesepakatan yayasan, pengurus Badan Amil Zakat Fitrah Masjid Agung menetapkan besaran zakat fitrah sebesar 3 kg beras per orang. Seperti tahun sebelumnya, Masjid Agung menargetkan penerimaan zakat fitrah sebanyak 6 ton beras. Sejak dibuka pada 19 Maret 2025, sudah terkumpul sekitar 1,3 ton beras. Dan apabila ada yang sempatnya pada pas malam lebaran, kami tetap terima. Ada petugas kami piket untuk menjaga zakat fitrah sampai menjelang khutbah Idul Fitri. Untuk pembagian zakat fitrahnya akan dilakukan kapan, Bu? Sehari sebelum lebaran ya. Kalau lebaran hari Minggu, hari Sabtu, lalu di hari Senin, berarti hari Minggu kami sudah habiskan. Kalau target itu kami seperti tahun kemarin itu sekitar 6 ton ya, lebih kurang 6 ton. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 6 ton. Iya Kak, karena biasaan kan dari rantau kan Masjid Agung masih besar juga Kak. Jadi dari itu tuh kan dari rumah tuh sudah kita kumpul Kak, karena masjid juga kan, jadi percayaannya di masjid sini. Terus sih mau masjid sini sih Kak. Masjid Agung hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Namun bagi masyarakat yang ingin membayar dengan uang, panitia menyiapkan beras sebagai penggantinya. Pembagian zakat fitrah di masjid ini akan dilakukan serentak sehari sebelum Idul Fitri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbasel akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Sepekan pasca gugurnya 3 anggota Polri AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galib Suryaganta, hingga kini belum ada tersangka dalam kasus tersebut. 2 oknum TNI, Peltulubis dan Supramil Negara Batin dan anggotanya Kopka Basarsya yang diduga melakukan penembakan saat ini masih dalam pemeriksaan Denpom Lampung yang statusnya sebagai saksi. Istri dari Aibda Numerta Petrus Aprianto meminta kepada Presiden Prabowo, Kapolri hingga Panglima TNI agar sidang militer bisa digelar secara terbuka. Permohonannya ini dilakukan agar kasus tersebut bisa ditangani secara terbuka dan diketahui masyarakat luas. Saya selaku istri Aibda Numerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Peristiwa gugurnya 3 anggota Polri AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galib Suryaganta terjadi pada Senin sore pekan lalu. Saat itu, ketiga korban bersama sejumlah anggota Polri lain tengah melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Register 44 Karangmanik, Negara Batin, Waikanan, Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota Polri, AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta saat melakukan penggerbekan lokasi judi sabung ayam hingga kini masih terus bergulir. Saat ini, Denpom Lampung masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 oknum TNI, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah yang diduga melakukan penembakan terhadap ketiga korban. Menurut penuturan warga Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, bahwa kedua oknum TNI Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah kerap terlihat di lokasi judi sabung ayam. Lokasi judi sabung ayam di Negara Batin juga sempat pindah setelah mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Namun tidak lama justru kembali lagi tanpa izin. Kalau orangnya sering mas saya papasan, karena sebetulnya saya buka lapak di sini, jadi kan mereka lalu di sini ya lihat mereka gitu. Sekitar hampir 4 bulanan lah mereka pindah mas. Tadinya kan memang di sini, udah gitu masyarakat di sini kan banyak yang mengeluh, resah kan, jadi komplain lah masyarakat. Itulah mereka dengar terus pindah, udah gitu nggak tahu kenapa mereka balik lagi. Cuma itu aja. Warga juga menyebut sempat mendengar suara tembakan saat penggerebekan terjadi pada Senin sore pekan lalu. Bahkan ratusan yang diduga para pelaku pemain judi sabung ayam juga kocar-kacir kabur dari lokasi kejadian. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang warga negara Malaysia berinisial MD ditangkap oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan, Lampung saat akan melakukan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni. Pelaku ditangkap di area Seaport Interdiction Bakahuni di dalam bus yang berangkat dari Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan 21 kg sabu-sabu yang dibawa pelaku menggunakan koper. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan berdasarkan pengembangan terungkap bahwa pelaku beserta 21 kg sabu-sabu ini merupakan bagian dari jaringan internasional Freddy Pratama. Dalam melakukan penyelundupan ini, pelaku MD dikendalikan langsung oleh operator yang berada di Malaysia dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi bernama Signal. Kami lakukan pendalaman lebih lanjut, terindikasi memang dengan modus yang jaringan Freddy Pratama yang sebelumnya pernah diungkap di Polda Lampung, itu hampir sama modusnya, baik itu menggunakan aplikasi Signal, kemudian bagaimana cara mengepak packing narkobanya, dan juga bagaimana pembayaran uangnya. Nah, memang yang bersangkutan ini putus kontak ya, izin. Jadi memang dia hanya dikendalikan dari operator Malaysia. Jadi hanya diminta, disuruh ngantar barang, diantar ke sana, tidak pernah ada hubungan dengan siapapun. Jadi sifatnya yang mengendalikan langsung dari Malaysia sana. Dari pengakuan pelaku, ini merupakan kali kedua dirinya melakukan pengiriman sabu-sabu ke Pulau Jawa dengan upah sebesar Rp1.000 Malaysia ketika berhasil melakukan penyelundupan. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lampung Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, polisi juga menangkap 17 orang pengedar narkotika lain beserta 31 kg sabu, 127 kg ganja, dan 4.950 pil ekstasi. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Pelabuhan Bakahuni Lampung mulai dipadati oleh pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik lebih awal menjelang libur Lebaran tahun 2025. Sejak beberapa hari terakhir, jumlah pemudik yang datang ke pelabuhan ini terus meningkat. Pantauan pada Minggu 23 Maret kemarin, para pemudik menggunakan kendaraan pribadi yang memilih perjalanan lebih awal ini mulai memadati Pelabuhan Bakahuni sejak pagi. Mereka lebih memilih menggunakan layanan dermaga eksekutif dibanding dermaga reguler untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Pada umumnya, para pemudik sengaja memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan kepadatan penumpang yang nantinya akan terjadi.
Terlebih pada akhir pekan ini sudah memasuki masa libur sekolah. Kebetulan anak-anak sudah libur, jadi kebetulan saya juga ngajuin cuti, jadi kami mudik lebih awal, takutnya macet kan. Ini kan apalagi liburnya kan anak-anak juga sudah maju kan, jadi kami memutuskan untuk mudik lebih awal biar lega di jalan gitu, nggak macet-macetan gitu. Malah kan berapa kali tuh di Jambi ada 7 kali kayaknya kecelakaan, macet terus hari itu. Iya. Macet ya? Macet sekitar 5 jam 6 jam di Jambi tapi ya. Selama di perjalanan ada di stopin sama petugas di pos-pos? Alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya? Ini udah beli tiket belum? Udah beli tiket. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak ASDP Bakahuni telah menyiapkan sedikitnya 4 pelabuhan tambahan dan puluhan kapal berukuran besar dengan 100 trip lebih perharinya. Serta pemudik juga diimbau untuk memperhatikan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Pelaku berinisial HT tak berkutik saat tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu meringkusnya. Penangkapan pelaku didasari laporan dugaan kasus ruda paksa terhadap adik kandungnya sendiri. Peristiwa memilukan itu terjadi di kediaman mereka saat rumah dalam keadaan sepi ditinggal orang tua bekerja. Saat itu pelaku tiba-tiba memaksa masuk ke kamarnya dengan cara merusak pintu. Setelah meruda paksa adiknya, pelaku mengancam akan menghabisi nyawa korban jika melaporkan peristiwa itu ke orang tua mereka. Habis didorong itu, dia merangkak dari tempat tidur, kursi korban ini, pengen keluar dari kamar. Setelah pengen keluar dari kamar, ternyata dia dihalangi oleh kakak korban tersebut dan melemparkannya ke tempat tidur. Jadi dengan paksaan si pelaku menendes tubuh korban dan berniat untuk melakukan pemerkosaan dengan cara melepas celananya dan bajunya. Pemeriksaan intensif saat ini masih dijalani pelaku oleh unit PPA Satreskrim Polresta Bengkulu. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sipil Bengkulu menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu Kamis siang. Aksi ini menuntut dicabutnya Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI. Mahasiswa menilai Undang-Undang TNI akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru. Sebagai bentuk kekecewaan, mahasiswa membakar ban sebagai bentuk penolakan atas apa yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada hari ini. Setelah cukup lama menggelar orasi, para mahasiswa diizinkan masuk dan bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Kami ingin menyampaikan bahwasanya Provinsi Bengkulu, terutama diwakilkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu, akan mengawal terkait dengan disahkannya Undang-Undang TNI ini nanti. Agar nantinya apa? Kami mahasiswa tidak ingin terjadi kembali masa-masa Orde Baru, masa-masa kelam yang. Usai mendengar tuntutan dari mahasiswa, anggota DPRD Provinsi Bengkulu berjanji akan memperjuangkan hak mereka ke DPR RI. Bukan berarti kita berhenti sedemikian rupa. Apa yang menjadi tujuan adik-adik semuanya tentu kami seiring sejalan. Karena apa? Kami duduk di sini adalah mewakili daripada masyarakat seprovinsi Bengkulu. Tentu istilahnya apa yang menjadi tuntutan-tuntutan demi kepentingan kemajuan daerah, demi keselamatan kita semuanya. Tidak ada yang namanya kita tidak akan berjuang. Tentu kami juga siap untuk mengawal, ya, walaupun sudah disahkan. Mahasiswa turut mendesak agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang yang pro rakyat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Jambi melakukan pengecekan beberapa SPBU di Kota Jambi guna memastikan tera dan kualitas bahan bakar minyak yang dijual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pengecekan ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan BBM guna mencegah praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Polisi memastikan bahwa SPBU yang beroperasi di Kota Jambi menjual bahan bakar dengan tera dan kualitas yang sesuai dengan standar. Polisi mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan tera dan kualitas bahan bakar yang mereka beli, melaporkan jika mereka menemukan adanya praktik penipuan. Dengan pengecekan ini diharapkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan bahan bakar dapat terpenuhi. Saat ini kita ada di SPBU sebelah Rumah Sakit Siloam. Nantinya ada satu tempat lagi yang akan kita tuju. Intinya kita melakukan pengecekan terhadap BBM jenis Pertamax, solar, dan juga Pertalite. Kita mengecek tentang SG maupun density dari BBM tersebut. Kita juga melaksanakan tugas juga didampingi oleh Sales Area Manager dari Jambi, Pak Misbah dari Pertamina, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan proper dan memastikan bahwa BBM itu aman untuk masyarakat. Untuk saat ini dari 4 SPBU belum ada temuan, semuanya masih dalam ambang batas normal, Pak ya, batas normal, dan untuk antrian dan kendaraan pun masih ramai lancar. Beberapa SPBU yang dilakukan pengecekan yaitu SPBU Palima, SPBU di depan Samsat, SPBU Kebenjeruk, SPBU Bandara Lama, dan SPBU Palmerah. Sales Area Manager Pertamina Jambi Misbah mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan bakar di SPBU yang ada di wilayah Jambi. Pasar jenis dari BBM itu sendiri untuk memastikan bahwa kualitas BBM tersebut sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Standarnya dari 0,710 sampai 0,760. Jadi untuk dari 4 sampel yang sudah dicek, rata-rata itu di range 0,720 sampai 0,730. Jadi masih dalam range yang dipersyaratkan. Secara umum ketersediaan stok BBM di wilayah Jambi alhamdulillah dalam kondisi yang cukup. Kita juga untuk melakukan buffer stok untuk persiapan Satgas menjelang selama masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar di SPBU yang ada di wilayah Jambi masih dalam batas normal. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Sepekan sudah banjir merendam RT 1 dan RT 17 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Sampai saat ini banjir belum surut, bahkan banjir terus naik 5 cm setiap harinya. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan sepekan terakhir yang mengguyur Kota Jambi, mengakibatkan meluapnya air Sungai Batanghari hingga merendam permukiman warga. Selain curah hujan di Kota Jambi, banjir juga disebabkan air kiriman daerah Kabupaten Tebo, Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Ketua RT 1 Kelurahan Buluran Kenali mengatakan 30 rumah warga di RT-nya terendam banjir. Hingga sore ini banjir terus mengalami peningkatan. Selain merendam rumah, banjir juga merendam fasilitas umum lainnya seperti jalan dan sekolah. Bahkan akses jalan warga terputus dan tidak bisa dilewati. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa memindahkan semua barang ke tempat yang lebih tinggi. Hujannya malamnya dari jam berapa tuh, itu membuat air itu debit Batanghari ini luar biasa dalamnya. Jadi minta perhatian dari pemerintah itu bagaimana, apalagi khususnya RT 1 dan 17 ini luar biasa nih. Sebab RT 1 dan 17 ini kalau dari pantauan dari pemerintah itu bantu-bantu itu memang kurang apa? Greget kalau kata kami sini kan tidak ada diperhatikannya. Sekarang belum ada bantuan dari atasan. Dari Pak Gubernur belum ada juga bantuan kan? Boleh minta bantuan dari Pak Gubernur atau Pak Wali Kota Jambi kan. Barang ini buat kunci ke atas di lapangan Buluran atas. Karena rumahnya banjir, kunci ke atas dulu. Mana yang rumah ada banjir kan, ada kunci kan, banyak rumah tinggi kan. Itu mana motor, kendaraan motor kan, anak-anak sekolah, apa-apa kan, kendaraan mobil artinya akibatnya kan. Kalau masuknya naponya jam 12 tadi malam. Air naiknya ini hari apa ya kemarin yo? Ada seminggu. Oh, seminggu ada. Kuat naiknya. Beda dari tahun yang lalu kan. Ya mohon itulah apanya Mas? Bantuannya Pak gitu kan. Nah.
Yo kayak mana kita nih di rumah nih kan, nanti kalau ditinggali nanti yo kita nih takut zaman sekarang kan, nah takutnya nanti kita tinggal rumah nih apa, kalau karena masih bisa layak dihuni dulu kan, nah kalau sampai tidak bisa lagi ya baru kita ngungsi kan, nah itu takut nanti ada orang yang maling gitu kan. Nah. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi dan bantuan atas musibah yang mereka alami. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Seorang pria babak belur dan nyaris tewas usai dihukum warga di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 24 Maret 2025 malam. Ia ketahuan memperkosa seorang mahasiswi di kamar kos korban di Kecamatan Jakabaring, sekaligus mencuri laptop milik korban. Menurut keterangan warga, insiden ini terungkap saat mereka yang tengah berbuka puasa mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah kos. Ketika mendatangi sumber suara, warga melihat pelaku mencoba melarikan diri. Salah satu warga berhasil menangkapnya sebelum ia kabur lebih jauh. Warga yang marah langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Aku keluar, gua bawa masuk kan, dia ngakui salah, nah minta maaf, gua tangkap ini, berlari. Aku tarik bajunya, utang aku kan. Rupanya baju terlepas, dia berlari ke toilet maling. Nanti ditangkap sama warga. Setelah itu pria yang diketahui sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak diserahkan ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita tuang minyak dulu ya. Acara masak besar yang dibuat seorang digital kreator Willy Salim yang berakhir dengan menyebut 200 kg rendang hilang di Benteng Kota Besar Palembang mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Herman Deru kecewa atas konten tersebut yang dinilai mencoreng citra Palembang. Deru menduga Willy Salim sengaja menciptakan situasi ricuh untuk menarik perhatian publik dan memperoleh keuntungan pribadi. Herman Deru mengingatkan para kreator digital untuk lebih bertanggung jawab dalam membuat konten, terutama ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan pentingnya mengangkat nama baik suatu daerah, bukan justru menciptakan citra negatif. Jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang nak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian, ya. Wong Palembang nih, wong yang tidak heran dengan daging, itu iwak daging. Kalau itu kan dibuat konten tapi disiarkan seluruh dunia, seakan-akan kita wong yang ditonjolkan sesuatu yang tidak baiknya. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si aku tidak akan nyebut nama si pelaku. Menanggapi hal itu, Willy Salim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui unggahan di akun media sosial pribadinya @willy27_ pada Sabtu 22 Maret 2025. Ia mengaku menyesali insiden tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah banyaknya takjil yang dijual saat bulan Ramadan di Palembang, makanan khas masih menjadi primadona untuk takjil berbuka puasa. Apalagi kalau bukan pempek. Menjelang Lebaran saat ini, pempek tidak hanya diburu warga untuk takjil buka puasa, namun juga sebagai buah tangan ataupun oleh-oleh bagi warga yang nantinya akan mudik ke kampung halaman. Dan ini membuat penjualan pempek semakin meningkat menjelang Lebaran. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu kedai yang ada
ada di kawasan 26 Ilir Palembang, di mana kawasan 26 Ilir ini merupakan sentra penjualan pempek yang ada di Palembang. Dan sudah bersama saya saat ini salah satu penjual pempek dari kedai Nyayu seperti itu, saudara. Mbak, ini kan pempek masih diburu warga di bulan Ramadan ini sebagai takjil dan masih menjadi favorit seperti itu ya untuk takjil buka puasa. Lantas untuk penjualan selama Ramadan ini seperti apa, Mbak? Kalau penjualan untuk selama Ramadan ini meningkat ya, karena masih banyak orang-orang yang mencari pempek untuk menjadi menu berbuka puasa. Kira-kira kalau dibandingkan hari biasa ini peningkatannya sampai berapa persen? Kalau untuk peningkatan dibanding hari biasa, peningkatannya 80%. Mbak, ini kan kita menjelang Lebaran, beberapa hari lagi Lebaran kan, tentu saja pempek ini tidak hanya diburu untuk takjil saja, tetapi juga oleh-oleh biasanya seperti itu. Peningkatannya seperti apa nih untuk trennya? Kalau peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi tahun ini belum H-7 sudah banyak sekali orang-orang mencari untuk oleh-oleh. Juga kita banyak pengiriman. Jadi menjelang Lebaran maupun sesudah Lebaran ini penjualan akan semakin meningkat. Ini saya penasaran nih Mbak, kita bisa tunjukkan kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah, ini macam-macam pempek yang dijual di sini apa saja nih Mbak? Ini ada namanya pempek telur kecil. Pempek telur kecil, ini isinya telur. Isinya telur seperti itu. Ini pempek adaan. Ini pempek lenjer kecil. Terus yang ini namanya pempek kulit. Pempek kulit ini terbuat dari kulit ikan ya. Oke. Saudara, bagi Anda yang ingin mencari pempek tentunya datang saja ke kawasan 26 Ilir di sini karena banyak sekali pempek yang dijual di sini dan harganya juga variatif mulai dari 800 perak hingga 1.500 rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumba Hasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rubian Sorowit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.